Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Akhirnya Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Tapi dalam proses penetapan ini ada sedikit drama-drama oleh KPU, ya. Selalu penuh drama karena dari proses penetapan yang dilakukan oleh KPU kepada pasangan Prabowo Gibran ini, ya, yang enggak dihadiri beberapa pihak, ya. Yang hadir hanya pasangan Anies dan Caimin, sementara Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Nah, ini ada apa ya? Tapi menurut yang disampaikan Pak Ganjar, undangan itu mendadak, ya. Bahkan tadi pagi Pak Ganjar sempat bilang, ya, tidak mendapat undangan sampai tadi malam. Jadi hari ini katanya undangan, dan belakangan muncul berita di media undangan itu dari Pak Mahfud juga kurang lebih, ya, 1 jam sebelum acara itu baru menerima undangan, sehingga tidak memungkinkan, ya, keduanya bisa hadir di penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. Nah, KPU mengirimkan undangan itu secara bertahap, katanya semalam jam 10, ya, dikirim untuk ketua-ketua partai politik, ya. Sampai tadi malam, ya, tadi pagi subuh jam 00 pagi itu kepada paslon Ganjar dan Mahfud, ya, sementara Caimin dan Anies sudah dapat undangan lebih dahulu. Nah, bahkan Ganjar dan Mahfud tahu undangannya itu malah dari kubu Caimin dan Anies, ya. Ini kan namanya lucu. Ini drama apalagi yang dimainkan oleh KPU. Nah, yang sedang terjadi di elit-elit politik itu apa gitu, ya? Kok semuanya dipolitisir, ya? Sehingga setiap kejadian tidak mungkin tidak disengaja, semuanya sangat terencana. Memang diinginkan seperti ini. Karena undangan itu, ya, itu kan wajib harusnya, ya. Ya, kemudian nggak mungkin, ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk hadir karena waktunya akan mepet. Dan ada lagi yang tidak hadir, dari Nasdem juga tidak hadir, Puan Maharani tidak, Ibu Mega tidak, PD Perjuangan. Nah, ada satu lagi ini yang mungkin ini agak aneh, ya, agak lucu atau ada masalah, ya. Pak Jokowi sebagai presiden, ya, bapaknya Gibran juga nggak hadir. Nah, ini ada apa gitu loh. Yang pasti Pak Jokowi dapat undangan karena di presiden kan. Nah, secara terbuka media juga menyampaikan, ya. Nah, kenapa tidak hadir? Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Nah, kalau dari saya pribadi, ya, dengan disampaikannya ketidakhadiran beberapa elit politik itu, terutama dari PD Perjuangan, bahwa PD Perjuangan nggak hadir, itu undangan tidak ada. Terus yang kedua, PD Perjuangan kan dia mengajukan ke Petun, ya, sehingga mengharapkan untuk KPU tidak menetapkan dulu. Nah, terus sisi lain dari Pak Ganjar, ya, Pak Ganjar kan ada di Jogja, tidak mungkin ke Jakarta, sehingga dalam waktu yang singkat, ya, tidak mungkin hadir tepat pada waktunya, ya. Sehingga ya itu tadi semuanya tidak hadir. Nah, nggak tahu drama apa lagi, ya, untuk KPU yang dimainkan lagi, ya. Terus KPU, ya, itu sendiri sekarang
digugat ya, digugat oleh PD Perjuangan ke Petun karena dalam Pilpres tahun 2004 terkait kecurangan politisasi bansos, pengerahan aparat, oknum-oknum ya, di mobilitas ya, oknum kepala desa dan sebagainya. Nah, itu bukan tidak terbukti. Nah, di MK kan mengakui ya, tapi ya itu tadi di MK nggak tahu kenapa itu tidak dipermasalahkan ya, bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu kan sebagian hakim kan mengakui juga gitu loh, di pemerintahan Jokowi terjadi seperti itu, adanya intervensi politisasi bansos dan sebagainya. Dan itu kan disampaikan oleh 3 hakim MK ya di dalam bandingnya itu. Dan terang-terangan ketika juga menyatakan pemilu kemarin itu ada TSM ya. Kerja kita semua tahu, tapi karena sistemnya voting jumlahnya 8, yang 5 tidak ada TSM, terus yang 3 ada TSM, artinya kalah, sehingga diputuskanlah untuk gugatannya itu ditolak. Nah, kita kembali ke pembahasan Pak Jokowi ya. Tidak hadirnya beliaunya dalam penetapan wakil presiden dan wakil terpilih oleh KPU ini kan hal yang sangat mengandung misteri. Kenapa? Terlepas dari itu semua, Gibran adalah anaknya Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi mendukung pasangan ini kan bisa-bisa juga dengan menghancurkan namanya juga. Tapi saat penetapan ya, itu tidak hadir. Banyak berspekulasi di media massa atau pengamat politik bahwa ini adalah sudah terjadi keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, ini sudah ditambahkan dengan penetapannya Pak Jokowi tidak hadir, ini sudah terang benderang. Nah, kalau awalnya sudah begini, bagaimana ini negara akan dipimpin kepala negara dengan banyaknya kasus, banyaknya permasalahan dengan elit-elit partai, dengan tokoh-tokoh sentral. Saya nggak bisa membayangkan perjalanan 5 tahun ke depan ya, tapi kita sebagai rakyat biasa, kita hanya bisa melihat perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Merdeka.